Kanjeng Ratu Kalbagal ini punya talenta khusus, kalian khusus atau spesifikasi untuk pengobatan. Jadi nanti kalau panjenengan yang ingin nyuwun obat atau terus bagi yang untuk nyuwun pengestu agar supaya usahanya, bisnisnya, rezekinya juga bisa kebuka, keran-keran rezeki makin lebar. Itu kemarin yang ada beberapa yang sudah saya sarankan untuk membawa kanebo. Mungkin ada yang lupa nggak beli atau apa ya nanti. KKS yang sudah lama, yang sudah senior itu sudah beberapa yang pengalaman itu yang terungkit usahanya yang tadinya jatuh terus bangkit lagi itu karena memang didhawuhi seperti ini sama beliau Kanjeng Ratu Kalbagal. Itu ya jelas keturunan langsung dari ilmu yang diturunkan langsung dari yang Gusti Mangkunegoro yang keempat. Terus kemudian kalau tembang itu ada Gending Puspawarna itu yang dulu pernah dites oleh NASA, seleksi dari 50 musik yang ada di dunia ini dan yang lolos 2, yang bisa match atau bisa terkoneksi dengan frekuensi energi di space atau ruang angkasa itu hanya 2. Yang satu Gending Puspawarna, jadi ada 2 di situ dan ada 3 tombak di situ. Nah nanti kita di situ juga melakukan ritual seperti ini. Yang pertama kita nyembah dulu, sungkem, terus kemudian tangan kanan kiri memegangi. Nanti dari sini kita sungkem jadi patrape wong Jawa. Itu hormati cara Jawa seperti itu ya, kalau tentara kan begitu. Akan saya jelaskan pada sedulur-sedulur, terutama untuk sedulur-sedulur yang belum pernah nyekar atau marangsuan di Astana Girilayu. Jadi kita saat ini berada di tempat di mana ini merupakan salah satu pasarian dari Raja-Raja Mangkunegaran. Raja-Raja Mangkunegaran itu pasariannya ada 4 tempat. Nah, yang pertama itu ada di Astana Mangadeg, itu yang bukit yang tinggi sana itu tadi. Sebelum ke sini kan melewati Astana Giribangun, terus kemudian Astana Mangadeg. Itu tempat disarekan Eyang Pangeran Sambernyawa, kemudian Gusti Mangkunegoro 2 dan 3. Kemudian lanjut ke sini Astana Girilayu, yang bangunan utama ini yang tengah, yang putih itu nanti ada Eyang Gusti Mangkunegoro yang keempat, terus garwa yang Gusti Respati Madularas dan putra beliau. Jadi ada 3 di situ. Nanti kita nyekar di situ. Nanti dari sini kita sungkem jadi patrape wong Jawa. Itu hormati cara Jawa seperti itu ya, kalau tentara kan begitu. Nah terus nanti kita biasanya kita melakukan tembang pangkur 1-2, yang belum bisa nanti bisa menyesuaikan saja.
Nanti sampai di dalam, nanti kita melakukan sedikit ritual sungkem, ngaturke sembah pangabuti dan nyuwun tambahan sawa pangestu. Dan nanti kita akan melingkari di dalam itu, nanti kita akan laku dodok ya. Jangan berdiri tapi laku dodok. Nah, biar sopan. Terus di belakang nanti ada dua tempat untuk menaruh pusaka tombak. Jadi ada 2 di situ dan ada 3 tombak di situ. Nah, nanti kita di situ juga melakukan ritual seperti ini. Yang pertama kita nyembah dulu, sungkem. Terus kemudian tangan kanan kiri memegangi tongkat atau ini bagian pangkalnya tombak, terus kita nundukkan kepala di kolongnya itu. Karena nanti tempat tombak itu di bawahnya ada celahnya itu. Nah, celah di antara tangkai tombak itu nanti kepala kita buat masuk di situ. Itu nyuwun pangestu. Terus kemudian geser ke kiri sedikit, di situ ada lagi rangkaian tombak, ada 3 juga. Kita lakukan hal yang sama. Terus nanti untuk yang sudah geser ke kiri sedikit, nanti di situ ada disediakan air di dalam teko atau di dalam ceret gitu. Terus di situ ada gelas segala macam, ada kendinya juga. Nanti kita minum raketang sak tetes ya. Itu untuk ngalap berkah beliau. Caranya minum sebaiknya ini ya, pakai telapak tangan aja. Jadi kalau gelas kan nanti karena terbatas jumlahnya, jadi biar steril, pakai telapak tangan kita aja. Kalau ragu-ragu ya bisa cuci dulu di air itu atau di keran gitu. Nanti dituangkan sedikit airnya, dituangkan ke telapak, tes terus diminum. Nah, itu sudah cukup. Nah, setelah itu mundur boleh keluar. Setelah keluar dari ruangan nanti ke samping kanan, urutannya begitu. Samping kanan ini adalah pasaryan Eyang Gusti Mangkunegoro yang kelima. Putra Eyang Gusti Mangkunegoro yang keempat. Tadi ini gambarnya ini yang nomor 2. Nomor 1 ini yang Gusti Mangkunegoro 4, terus ini yang ke-5. Terus kemudian di situ ada 2 pasaryan aja. Bagi yang membawa dupa bunga sendiri nanti bisa diaturkan dan nanti didistribusikan ya. Sebaiknya distribusinya rata, jadi nggak numpuk di satu tempat. Setelah dari yang Gusti yang ke-5 nanti geser ke kanan, nanti yang Gusti Mangkunegoro yang ke-7 atau Kanjeng Ratu Timur. Nah, itu yang di gambar nomor 3 dari kiri. Nah, di situ yang wajahnya yang putri Kanjeng Ratu Timur itu yang mirip wajah Mami, yaitu garwannya di situ. Setelah dari yang Gusti Mangkunegoro ke-7 nanti keluar bisa nyekar sekalian di ini putra beliau. Nanti ada di situ namanya Raden Ayu, siapa itu yang dulu? Nurul. Jadi Gusti Nurul. Kanjeng Gusti Nurul itu dulu pernah mau dilamar sama Bung Karno, tapi beliau tidak mau karena beliau nggak mau dimadu. Gitu. Nah, terus nanti setelah dari Gusti Nurul dan Garwo langsung geser ke sana, pojok atas sana. Di sana adalah pasaryan kakak yang Gusti Mangkunegoro yang keempat, namanya Kanjeng Ratu Ikal Bakal. Nah, sebenarnya dulu beliaulah itu yang mendapatkan jatah untuk jumeneng noto atau menjadi raja. Tapi karena beliau perempuan terus kemudian menyerahkan ke adik, yaitu yang Gusti Mangkunegoro yang keempat. Kanjeng Ratu Ikal Bakal ini punya talenta khusus, kalian khusus atau spesifikasi untuk pengobatan. Jadi nanti kalau panjenengan yang ingin nyuwun obat atau jampi, nanti di situ nyuwun pangestu yang Kanjeng Ratu Ikal Bakal mohon kersa untuk menangani sendiri atau nyari rani piyambak untuk mengobati saya pribadi atau keluarga. Nah,
Terus nanti nyuwun lorotan bunga. Nanti di situ kan kita kan disiapkan nampan atau bagi untuk nabur bunganya di situ. Jadi kita di sini semua tidak di atas pusara ya naburnya, tapi di bagi yang sudah disediakan. Dari bagi yang kita siapkan udah ada bunganya, terus nanti cuma ditabur di bagi sebelahnya, itu bagi yang khusus untuk nabur. Nah, nanti ngambil lorotan bunganya di situ, di samping di bagi yang sebelahnya itu ya bisa segenggam atau 2 genggam, nanti sampai di rumah bisa direbus. Air rebusannya itu bisa untuk mandi, itu bagi yang sakit. Terus bagi yang untuk nyuwun pengestu agar supaya usahanya, bisnisnya, rezekinya juga bisa kebuka, keran-keran rezeki makin lebar. Itu kemarin yang ada beberapa yang sudah saya sarankan untuk membawa kanebo. Mungkin ada yang lupa nggak beli atau apa ya, nanti bisa pakai lap yang lain. Nah, kanebo itu fungsinya nanti untuk membersihkan dalam ruangan pasaran Kanjeng Ratu Kalbakal. Baik itu batu, baik itu pusaranya, bukan batu, kayu ya. Pusaranya maupun juga lantainya, juga dindingnya nanti bisa untuk dibersihkan. Intinya di situ lapnya itu biar kena debu. Terus debu itu jangan dibilas, jadi dibawa ke rumah, kanebonya atau lapnya itu disimpan. Itu menjadi jimat, siji tur keramat, itu menjadi ada pengestunya dari beliau lagi. Kalau KKS yang sudah lama, yang sudah senior itu udah beberapa yang pengalaman itu yang terungkit usahanya yang tadinya jatuh terus bangkit lagi, itu karena memang didhawuhi seperti ini sama beliau Kanjeng Ratu Kalbakal. Putramu seireng dawuhana marak suwan. Nggawa lap dilap pasaryan. Aja dibilas, ning disimpen. Nah, itu. Jadi nanti lakukan juga seperti itu. Nah, kemudian setelah dari Kanjeng Ratu Kalbakal itu hanya ada satu di situ. Terus turun ke bawahnya itu yang Gusti Mangkunegoro yang ke-8. Yang ke-8. Nah, di situ ada 3. Nanti kita nyekar semua di situ. Baru kemudian yang ini yang belum lama sedo, yang Gusti Mangkunegoro yang ke-9. Nanti masih ada di pelataran depan makam utama yang Gusti Mangkunegoro 4. Setelah itu nanti turun terus ke kanan. Nanti di situ ada makam pertama Kanjeng Ratu Kalbakal sebelum dipindah itu ada di bawah. Terus kemudian setelah dipindah kan ada di pojok sana. Kenapa dipindah? Ya karena supaya yang sepuh tidak kelangkan yang lebih muda. Jadi diposisikan di yang paling atas. Gitu. Ini kan ada etika Jawa juga, ngeluhurke para senior dan leluhur. Kemudian setelah itu turun di sini, turun satu lagi ya, ini yang paling dekat itu ke kanan. Ini ke kanan itu Eyang Kanjeng Pangeran Haryo Ebo Handoyo Kusumo. Itu ada KPH Handoyo Kusumo, itu Eyang kakungnya Mami. Di situ yang dulu juga seniman besar di Solo. Kalau menari Gatut Kaca Gandrung, Gatut Kaca Pergiwa itu kadang bisa menyandang pakai pakaian perempuan itu sampai orang itu terkesima, nggak tahu kalau itu laki-laki. Sampai banyak yang jatuh cintanya ternyata laki-laki. Tapi memang luar biasa dalam seni ilmu bekso atau nari. Tandya Trusna Sang Gatut Kaca wang murca mangsasamya tentrejeh mabangun saweka tumempuh mangusir mangati singgih Bima Suta
itu ya ilmu yang diturunkan langsung dari yang Gusti Mangkunegoro yang keempat itu ya. Beliau kan juga ahli dalam membuat ini apa tarian-tarian ya. Kemudian kayak Gatut Kaca Gandrung, terus kemudian ada apa? Bambangan Cakil.
Terus kemudian kalau tembang itu ada Gending Puspawarna, itu yang dulu pernah dites oleh NASA, seleksi dari 50 musik yang ada di dunia ini, dan yang lolos 2, yang bisa match atau bisa terkoneksi dengan frekuensi energi di space atau ruang angkasa itu hanya 2. Yang satu Gending Puspawarna karya beliau Gusti Mangkunegoro IV. Terus yang kedua itu adalah musik klasik karya Sebastian Bach. Jadi alangkah hebatnya leluhur kita dalam berkarya. Setelah dari sini nanti selesai nanti kita lanjutkan satu acara lagi. Tapi kalau bagi yang sudah ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan, kalau memang mau kundur monggo setelah nanti kita selesai nyekar. Tapi bagi yang tidak punya acara yang mendesak atau kadung janji, nanti bisa mengikuti sesi. Jadi kemarin tuh ada dawuh langsung dari yang Gusti Mangkunegoro IV, biar putra-putramu podo diajari diwarai semedi. Ning semedine kuwi sing njupuk saka pupuh gambuh. Pupuh gambuh, kalau kita lihat di situ ada ilmu tentang semadi itu mulai dari gambuh podo 60 sampai 80 sangat. Di situ yang tadi malam kita praktekkan untuk pemanasan dan ternyata efeknya luar biasa. Itu yang baru 1 podo atau 1 bait sudah begitu rasanya. Eyang Gusti juga dawuh langsung kayak Dono Sumarjo ku sing ben ngajari. Karena Om Dono ini dia tekun berlatih semadi dan step by step itu merasakan prosesnya dari yang tidak bisa menjadi benar-benar bisa melalui pengalaman langsung melatih diri dari pedoman yang ada di Sekar Gambuh. Nah, nanti kalau sudah tataran-tatarannya makin tinggi, beliau yang Gusti Mangkunegoro sendiri ngendika nanti akan berkenan untuk mancing ke Om Dono. Jadi nanti apa yang menjadi perintah Om Dono diikuti saja. Tapi nanti untuk awal-awal nanti kita bantu untuk memulai ke entry point-nya untuk memahami gambuh yang 60 itu piye nanti kita bantu. Tapi nanti mulai 400 madinya udah bisa langsung dihandle oleh Om Dono. Ya, ini sambil bisa makan, setelah makan kita nyekar supaya lebih fokus, jangan sampai kita nyekar ning kelingan sego. Nah, mending kita makan ning kelingan nyekar. Pun monggo.